Kembali pada Years of Shiva. Kemarin saya baru mendapatkan pesan yang agak menggembirakan bahwa untuk membuat Rudra ini bisa kembali kepada wujud beliau sebagai Shiva. Bagaimana kalau seorang ayah lagi marah, seorang ibu lagi marah, dan kita tidak bisa menghadapi ibu dan ayah itu. Bagaimana menghadapi dia agak sulit kadang-kadang. Kita menghadapi lewat siapa? Lewat anaknya. Putra Shiva selain Ganesha adalah Kartikeya. Di Bali dikenal ya Kartikeya? Dikenal ya Kartikeya? Namanya sama, Kartikeya. Jadi Kartikeya ini tugasnya apa? Dia itu komandan. Dia itu panglima perangnya para dewa. Jadi waktu terjadi perang antara para dewa dan para asura, para raksasa, para dewa ini sedang kalah. Kalah karena tidak ada orang yang bisa memberikan strategi perang. Dewa Indra pun kalah. Kemudian atas berkah Shiva, lahirlah Kartikeya. Dan Kartikeya ini diangkat menjadi komandan perang, senapati, panglima perang. Dan beliau diberkahi oleh Shiva sehingga beliau bisa memberikan strategi yang pas supaya para dewa ini menang. Di Bali juga kita ada cerita tentang Mandragiri kan? Mandragiri kalau nggak salah ya, Samudra Manthan atau Mandragiri di Bali. Kompetisi antara para dewa dan asura. Nah ini terjadi kurang lebih 12.000 tahun yang lalu. Itu sejarah. Dan terjadinya bukan di India. Meru yang digunakan sebagai churning. Apa itu churning? Untuk mengaduk. Untuk mengaduk samudra itu, Meru yang dijadikan churner, alat untuk mengaduk itu, tidak di India. Adanya di Sumatera, yang sekarang bekasnya itu adalah Danau Toba. Di Danau Toba itu di bawahnya masih ada gunung yang hidup, Merapi yang hidup. Jadi kadang-kadang di Danau Toba bisa keluar lava, bisa keluar asap. Kita bisa melihat. Nah, itu terjadi di sana. Makanya cerita-cerita tentang Mandragiri, tentang Samudra Manthan itu lebih populer di kita, di Kepulauan Nusantara. Bahkan di Malaysia sampai sekarang masih ada tempat-tempat yang nama-namanya ada dalam Purana, dalam pustaka-pustaka suci kita. Tidak diganti. Kemudian juga kalau pernah ada yang berkunjung ke Bangkok, begitu turun dari pesawat di airport internasional, kita melihat patung yang luar biasa besarnya, berukuran raksasa ya, tentang Samudra Manthan, Mandragiri. Sekarang kita sedang mengulangi seperti itu. Kita sedang diaduk oleh beliau ini, supaya antara raksasa dan dewa terpisah. Sekarang semuanya ada di mana-mana. Kalau dulu dewa di kahyangan, di parahyangan, para raksasa di mana, jadi memisahkannya gampang. Rahwana di Alangka, Sri Lanka, kemudian Rama di Ayodhya, gampang memisahkannya. Di zaman Mahabharata, raksasa, Danawa, dan dewa berada di satu keluarga. Keluarga Kuru. Ada Pandawa, ada Kurawa. Sekarang di Kali Yuga ini, dewa dan Danawa berada di dalam diri kita sendiri. Ada Kurawa dalam diri kita, nggak usah cari di luar. Ada dewa dalam diri kita. Dulu di luar, jauh. Sekarang ada di dalam diri kita, setiap orang. Nah ini sedang diaduk supaya terpisah. Zaman dulu kita membuat mentega itu dengan alat itu, alat aduk. Sehingga airnya terpisah, krimnya dari susu itu terpisah menjadi mentega.
Kita semua sedang mengalami proses diaduk itu. Dan untuk itu kita perlu strategi. Strateginya yang akan memberikan strategi kepada kita adalah Kartikeya, putra Shiva. Berapa tahun di depan ini, sejak hari ini sampai dengan tahun 2024 itu, kita membutuhkan anugerah dari putra Shiva, dari Kartikeya. Karena beliau mendapatkan titah dari Shiva, oke, sekarang bisa mulai mengakhiri, belum mengakhiri, mulai mengakhiri. Nah, mantra untuk Kartikeya ini adalah Sarvana Bhava. Pernah menyanyikan lagu Sarvana Bhava? Sarvana Bhava Om Guru Sarvana. Anyway, mantranya adalah Om Sarvana Bhava Namaha. Kalau ada orang mau ikut, mau baca, silakan. Kalau enggak, cuma untuk informasi aja. Om Sarvana Bhava Namaha. Sarvana Bhava. Artinya apa? Sarvan ini adalah nama beliau, salah satu nama beliau. Karena beliau lahir di bulan ini. Bulan ini adalah bulan Shravan. Bahasa Balinya apa ya? Pasti ada bahasa Balinya tuh. Bulan apa ini ya? Ya? Kasa. Oke, ini adalah bulan Shravan dalam bahasa Sanskerta. Beliau lahir di bulan ini. Tapi istilah Sarvana Bhava ini ada mistik formulanya. Ada makna yang tersirat, bukan cuma tersurat. Nah, beliau bisa kita andalkan, beliau akan membantu kita kalau kita memenuhi syarat. Syarat pertama adalah se itu satya. Jujurlah dalam hal berkata, bertindak. Vishnu, Dewa Vishnu adalah protector kan, pemelihara kan. Salah satu nama Vishnu juga Satya Narayana. Satya itu berarti satya, kebenaran. Narayan yang bersemayam dalam diri setiap nara, yang bersemayam dalam diri setiap insan, setiap manusia, dalam bentuk apa? Dalam bentuk satya. Jadi ketika kita berucap sesuatu yang benar, perilaku kita benar, kita mendatangkan berkah dari Dewa Vishnu. Pemelihara Vishnu, nama lainnya adalah Satya Narayana. Unsur satya dalam diri kita itu adalah unsur Vishnu. Nah, se dalam Sarvana ini juga adalah Vishnu. Satya. Beliau akan membantu kita, melindungi kita kalau kita berjujur. Berjujur dalam segala hal. Berjujur dalam perkataan, perbuatan. Tidak membohongi orang, tidak membuli, tidak menipu, ya. Ini penting sekali. Penting sekali untuk kita dikasih air. Penting sekali untuk kita lakoni, bukan cuma diulangi Sarvana Bhava terus tiba-tiba semua masalah selesai, tidak. Kita harus melakoni. Itu satya. Satya palana. Kalau kita membela kebenaran, kita akan dibela oleh kebenaran. Kita membela dharma, dharma akan membela kita. Satya. Ra adalah roga, nivarana. Segala macam roga adalah penyakit. Kalau kita berjujur kata, berjujur dalam tindakan kita, maka segala macam penyakit yang kita alami, niwaran, akan diatasi oleh beliau. Bukan cuma penyakit fisik, penyakit mental, emosional, kecemasan, kekhawatiran, semuanya bisa diatasi. Harus kita ingat bahwa Tuhan Brahman Sang Hyang Widi itu satu. Semua nama-nama ini adalah atribut dari beliau. Jadi kita nggak boleh sekali waktu
oh dewa saya lebih tinggi deh, dewamu itu bukan Sanatana Dharma itu, bukan. Ekam sat vipra bahuda vadanti, Veda mengatakan, Rigveda, kebenaran itu satu, Brahman itu satu, Sang Hyang Widi itu satu. Mereka yang mengenal beliau menyebut beliau dengan berbagai sebutan. Bhinneka Tunggal Ika, satu kebenaran. Kebenaran itu satu. Jadi kedua adalah roga niwaran. Segala macam penyakit akan diatasi jika kita kembali ke nomor satu. Kita membela kebenaran. Ketika melihat orang sedang dizalimi, oh itu bukan urusan saya, jangan. Nanti kita dizalimi, orang lain juga akan mengatakan hal yang sama, itu bukan urusan saya. Suka dan tidak suka dari keterikatan pada hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Kita terikat pada banyak hal. Melihat orang punya mobil baru, kita cemburu, saya harus punya mobil baru juga. Melihat orang punya apa, kita cemburu, saya harus punya juga, ya. Nah, ini kita harus atasi. Dan itu bisa terjadi kalau pertama kita membela kebenaran, selalu berbenar dalam kata dan sebagainya, dan kedua adalah penyakit-penyakit kita teratasi.